jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah nasihat. Kok di kolom komen sih bersama bintang tamu kita Mas Aldi Taher. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Yuk, silakan. Perkembangan gawai dan internet menyimpan sisi positif yang dapat membantu anak memperluas wawasan dan melatih kreativitas sehingga penggunaan gawai di era teknologi seperti ini sangat sulit dihindari, termasuk pada anak-anak. Faktanya, survei terbaru di tahun 2016 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI memperlihatkan bahwa pengguna internet anak-anak dan remaja menempati posisi 3 terbanyak di Indonesia. Dari 132,7 juta pengguna internet di Indonesia, 24,4 juta diantaranya atau 18,4% adalah usia 10-24 tahun. Telepon genggam menjadi perangkat yang paling sering digunakan untuk mengakses internet. Waduh, subhanallah. Jadi ternyata ini banyak sekali anak-anak kecil yang sudah memegang gadget atau sosial media. Nah, Ustazah, ini bicara soal sosial media, anak memegang gadget ya, apalagi sekarang banyak banget lah ibu-ibu mungkin karena lagi sibuk, jadinya apalagi kan lagi pandemi gini ya, banyak anak-anaknya di rumah sambil ngurusin dapur apa segala macam, dikasih lah gadget anaknya. Nah ini sebenarnya kalau dalam Islam, bagaimana cara orang tua untuk mengawasi dan mengendalikan anak untuk memberikan komenan atau bahkan nasihat, karena sekarang nih zaman anak SD tuh udah bisa loh pegang sosial media, bahkan anak TK juga udah bisa milih-milih kartun yang dia mau. Ini mohon penjelasan gimana nih caranya Ustazah? Ya, Mohon penjelasan silakan. Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Aldi, Mas Mikdad, izin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, berkaitan dengan anak SD, TK, SMP, dan semakin dewasa yang sudah pakai handphone, kayaknya di zaman-zaman sekarang udah nggak asing lagi. Betul. Jadi namanya kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, yang namanya handphone itu udah nggak asing. Siapapun, kalangan apapun, di semua umur, pasti pegang handphone, pegang gadget, pegang tablet, dan bahkan sekarang yang menjadi kebiasaan orang tua, yaitu cara untuk mendiamkan anak yang nangis atau ketika anak lagi makan kasih gadget. Betul. Tenang. Ini kuncian nih buat orang tua. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Tentunya yang harus kita perhatikan anak itu dibentuk dari orang tua. Sekali lagi anak itu dibentuk oleh orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Nah inilah anak akan dibentuk bagaimana orang tuanya. Kalau orang tuanya santai, orang tuanya ini dalam keadaan yang bebas-bebas aja, khawatirnya akan membawa dampak yang sangat kurang baik kepada anak. Kemudian juga ketika seandainya orang tua justru mengekang sangat, justru juga tidak baik juga. Karena harus menyesuaikan dengan keadaan kondisi akhir zaman sekarang ini. Apalagi sekarang kalau mau belajar pakai gadget. Sekarang kalau mau belajar online. Betul. Kayaknya kalau tidak difasilitasi juga pasti anak akan Tertinggal. tertinggal. Ini juga hal-hal yang harus ada toleransi dari orang tua. Intinya adalah peran orang tua sangat penting untuk mengatur, untuk membatasi anak jangan sampai kecanduan berlebihan. Gimana caranya? Satu, ya diatur-atur waktunya aja, jangan sampai di lost begitu aja. Kalau untuk waktu sholat, anak juga harus diingetin. Jangan ketika azan dibiarkan begitu aja. Maghrib, isya, usahakan udahlah jangan pakai gadget lagi. Belajar lagi ngaji. Kayaknya kalau zaman-zaman dulu itu yang kita nggak punya gadget, kita nggak punya handphone, kita di zaman kecil dulu kayaknya kalau maghrib, isya udah nggak boleh ngapa-ngapain kecuali ngaji. Dan kita udah sangat terbatas yang namanya menggunakan televisi. Nah inilah peran orang tua untuk bagaimana membatasi anak dalam menggunakan gadget. Jadi satu, atur waktu dan masing-masing orang tua pasti punya karakter, aturan dalam keluarganya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, yang harus dilakukan oleh orang tua tentunya mencoba untuk memanfaatkan handphone itu dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ini handphone ini kan seperti pisau ya. Kalau pisau ini dipakai buat motong bawang, motong daging, kemudian motong buah, maka akan jadi baik itu pisau. Tapi sebaliknya kalau pisau ini dipergunakan untuk menjahat kepada orang, maka ini akan berbahaya. Sama seperti handphone. Kalau handphone dibiarkan begitu aja, orang tua nggak mengawasi bagaimana aplikasi-aplikasi yang dilihat oleh anak, ini berbahaya. Justru orang tua lihat handphone, isi aplikasi-aplikasi yang baik. Contohnya, belajar Iqra misalnya, kemudian
masukkan aplikasi cerita-cerita tentang sejarah Islam, tentang kartun-kartun Islami, atau berkaitan dengan sejarah-sejarah para nabi misalnya. Ini Masya Allah. Tentunya yang terakhir, orang tua harus memberi contoh. Betul. Kita pengen anak kita tidak terlalu tergantung dengan handphone, tapi orang tuanya sama handphone juga nggak bisa Betul. lepas. Ini salah satu yang sangat berperan penting, orang tua menjadi contoh bagi anak. Wallahu a'lam bishawab. Masya Masya Allah, Allah. luar biasa Masya itu Allah. tadi saya garis bawahi bahwa orang tua tuh harus memberikan contoh. Jadi Iya. kadang memang pelajaran juga karena saya kan baru menjadi orang tua nih. Kadang kita lupa kalau misalnya kita main handphone, Iya. kita ada meskipun di samping anak, tapi kadang kita sibuk sama handphone, Betul. sama gadget. Ini luar biasa nih, kita bicara soal Insya sosial media memang gak ada habisnya. Ini barangkali bintang Semua. tamu kita nih, Mas Aldi Taher. Insya Mas, Allah. kayaknya masih ada yang mau ditanyain sama guru-guru itu. Boleh? Banyak, ini kan Kita silakan. guru-guruku semua nih. Betul. Jadi, Boleh aku banget kemarin mumpung insya di Allah mau sini nimba nih, ilmu. kapan lagi kita ketemu Insya Allah. kan? Nah nih, kadang kan ada yang merasa paling tahu dalam agama dan komentarnya ngajak debat gitu. Dan menurut kita, kan kayak contohnya Aldi posting belajar baca Al-Quran ya. Terbata-bata insya Allah pahala 2 kali lipat. Terus kadang-kadang di komen ada yang bilang, sok suci lu. Itu perlu dibales gak tuh Pak Ustadz? Izin Pak Ustadz. Ya, saya langsung bahas dengan tosya praktek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik kita, Mas FD, mohon maaf. Ini saya langsung kasih adab-adab menghadapi perdebatan. Kita pakai ini, minta tolong Mas Aldi. Ceritanya ini gadget? Bukan, Oh kaca ya. ini cerminnya. Ini ceritanya cermin ya. Ustaz, ya? Cermin. Masya Allah. Sebelum kita berdebat, tolong amati. Berdebat secara sehat, sekali lagi. Karena ada adab-adabnya menghadapi perdebatan. Jadi Dalam berdebat Islam- boleh berarti ya, Hah? izin ya. Berdebat boleh, tapi cara Boleh, sehat. tapi ada adabnya. Masya Allah. Ada Ya. dengan siapa Anda berdebat. Sehingga maaf, Imam Syafi'i menghindari perdebatan. Karena jangan sampai kalau kita menang merasa jumawa, sombong. Nauzubillah. Nah, dan bisa jadi dan sebagainya. Sayyidina Ali karamallahu wajh disebutkan, saya lebih baik bertengkar dengan 1000 orang pintar daripada bertengkar dengan satu orang yang tidak tahu. Karena bisa jadi kalau orang pintar sudah kita jelaskan dia berhenti. Tapi maaf yang tidak banyak. Berdebatlah secara sehat dalam adab-adab Islami. Tentunya debat berlangsung cerdas dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan bersama. Masya Allah, insya Allah. Coba Ya. Mas Aldi, Iya. udah lihat mukanya di cermin? Sudah. Silahkan berdebat dengan cermin. Ali Taher, jangan lupa baca Al-Quran rekam posting. Debat dengan cermin. Nah, coba. Iya. Mana Pak? Ayo. Terus, Nah, coba ngomong, debat aja. Oh iya. debat aja. Ali Taher, jangan lupa Ya, baca Al-Quran cepat, rekam cepat, posting cepat. ya. Ayo berdebat aja, terus. Kenapa nggak mau? Terus. Kenapa? Terus. Pada saat kita melihat muka kita di cermin, malu. Gimana nanti kalau kita punya anak keturunan? Melihat hasilnya. Keluarga kita melihat hasilnya. Maka komunikasi untuk mencari solusi yang terbaik dan menyelesaikan perdebatan adalah suatu masalah yang disikapi dengan santai. Siapa yang berdebat Masya Allah. dalam keadaan emosi, maka itu ciri-ciri orang munafik. Nauzubillah. Di antara ciri-ciri orang munafik, berkata bohong, berjanji ingkar, diberi amanah dia, apalagi hianat. Tapi sebenarnya ada satu lagi dalam satu hadis disebutkan, kalau berdebat dia emosi. Nah, alhamdulillah. Berdebat dia emosi, itu ciri-ciri orang munafik. Allah berfirman, ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi bukan debat, dengan hikmah. Tutur kata yang baik. Maka kalaupun diskusi, silakan diskusi. Tapi diskusi dengan yang baik. Bagaimana cara diskusi yang baik? Harus jelas. Tujuannya untuk apa? Tapi Dan udah izin, rasakan Pak Ustadz ya. tadi, udah rasakan. Izin Pak Ustadz ya. Secara Berdebat di sini aja manusia luar biasa. biasa kan pasti yang namanya kepancing emosi Iya. wajar ya. Cuman Wajar. istighfar ya. Istighfar dan ingat dulu efeknya. Efek di situ. Waduh, Masya Allah ini luar biasa tadi analoginya ini cerdas sekali Ustadz Maulana. Terima kasih loh ya Masya atas Allah. penjelasannya. Nah, Terima kasih Pak. Pak Ustadz. Iya, jadi ini Alhamdulillah. bicara soal sosial media memang akan kita lebih afdol kalau kita tanyakan sama orang yang memang bergelut di situ, berkecimpung ya. Nah ini sepertinya saya lihat-lihat Iya. Mas Aldi Taher ini kan rajin banget nih di sosial media, makanya barangkali masih ada yang mau ditanyain mumpung masih di sini silahkan nih. Ya media sosial nggak bisa kita hindari ya. Betul. Ujian kan. Nah bagaimana cara dalam Islam mengembalikan mental seseorang atau bahkan kepercayaan diri. Karena banyak banget bulian atau
komen-komen pedas gitu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bang Aldi, Ya, Pak Ustadz, Ustadz izin. Maulana, Mas Mikdad, Ustazah Nada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan diri setelah kena bully misalnya. Kita kan penggiat sosial media lalu ternyata kita pernah terbully lalu bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan diri kita. Subhanallah. Ini pertanyaan yang luar biasa karena Syam termasuk penggiat sosial media dan Syam juga pernah kena bully gitu sama netizen. Bahkan sampai saat ini masih ada aja komentar-komentar miring atau komentar-komentar negatif. Yang paling utama dan yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah ikhlas. Apa itu makna ikhlas? Salah seorang ulama mendefinisikan salah satu ciri ikhlas adalah dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Masya Allah. Oh subhanallah, apa itu ikhlas? Dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Jadi kita posting aja. Selama kita yakini bahwa niat kita sudah ikhlas karena Allah. Saya benar-benar rekam posting baca Quran itu benar-benar karena saya pengen belajar gitu. Dan ketika ada orang yang menghina saya tak tumbang karena niat saya adalah belajar. Saya meyakini satu hadis, yakni jikalau Anda al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir baca Quran bersama dengan malaikat yang agung. Tapi tapi orang yang terbata-bata falahu ajran. Baginya 2 pahala. Itu hadis yang diyakini oleh Bang Aldi. Sehingga Bang Aldi pede aja rekam posting. Yang kedua dalilnya adalah daripada saya posting maksiat gitu ya. Jadi subhanallah, maka ikhlas itu adalah dipuji tak terbang. Jadi kalau habis posting tidak usah nunggu yang like udah berapa nih. Like-nya udah berapa ya? Like-nya udah berapa ya? Di like gak sih sama teman saya? Karena kadang-kala kita posting kita nungguin. Masa si Anu gak pernah like postingan saya lagi ya? Perasaan saya ada salah apa ya sama dia gak pernah di like lagi. Sekarang penontonnya berapa? Nah ini kadang-kala yang membuat kita terganggu niatnya. Karena menunggu likes, menunggu komentar. Subhanallah. Lalu yang kedua, dihina tak tumbang. Kalau ada komentar, kritikan, saran. Subhanallah. Bedakan kritik dengan saran. Jadi yang bagus itu sebenarnya adalah saran. Kalau saran itu dia bukan hanya mencari kekurangan tapi dia menambahkan bagaimana supaya terlihat lebih baik. Karena kadang-kala kalau yang ada di sosial media itu cuma kritik doang, tidak ada sarannya. Gak nyari solusinya apa Boleh gitu ya. komentar tapi beri solusi. Beri solusi. Nah itu subhanallah akhlak yang baik. Misal Bang Aldi ngaji ininya salah, tajwidnya salah. Benerin dong. Kalau Bang Ali, saya rasa Bang Ali tidak marah jika kalau dibenarkan tajwidnya misalnya. Insya Allah enggak. Ada yang mengatakan misalnya, Bang Aldi rekam posting, bacaan lu aja masih salah-salah. Saya pernah membaca komentar itu, tapi dia tidak nambahin di bawahnya yang mana yang salah. Harusnya ngomong, Bang Aldi, bacaan lu masih salah. Kasih tahu di bawahnya. Nah pada huruf ini ketemu ini harusnya berdengung. Nah itu baru kritik dan saran. Saya Tapi rasa Masya Bang Aldi Allah, gak Masya marah. Insya Allah, Masya Allah, memang saya posting baca Quran dan kolom komen tidak saya tutup. Tidak tutup. Karena memang saya pengen ada saran, Oh masukan. subhanallah. Nah ada juga yang bilang itu kayak tadi Pak Ustadz, itu kan sebenarnya kita kan ya lagi sama-sama belajar. Iya. Pas ada yang ngasih saran itu salah huruf, aku langsung baca lagi. Betul. Atau ada yang Subhanallah. lebih bagus lagi, Apa itu, kirimin Ustaz? buku tajwid. Kirimin buku tajwid sebagai hadiah. Masya Allah. Jadi Insya intinya Allah. adalah menghilangkan yang namanya mental kita ketika habis terbuli, kembali perbaiki niat kita ikhlas. Apa itu ciri ikhlas? Dipuji tak terbang, tidak butuh likes, tidak butuh komentar, baik-baik saja. Dan juga ketika dikritik tidak tumbang dia. Masya Masya Allah. Allah. Keren loh. Keren ini luar Ikhlas, biasa. Masya ini. Allah. Thank you, Pak Saya Ustadz. juga jadi dapat Alhamdulillah. ilmu yang luar biasa ini. Jadi memang harus lillahi ta'ala ya Ustaz Syam ya. Betul. Kita kembalikan lagi niatnya sama Allah. Ya udahlah kalau misalnya ada pujian ya itu anggap aja bonus. Kalau ada kritikan juga lumayan memperbaiki diri ya. Jadi muhasabah buat kita. Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa pembahasan kita hari ini. Tidak terasa nih. Sekarang kita akan memberikan kesempatan buat jamaah yang ingin bertanya. Karena sudah banyak banget yang sudah masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu Indah. Maka dari itu sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Waduh Masya Allah ini ada pertanyaan pertama nih dari hamba Allah. Langsung aja kita bacain ya. Assalamualaikum Ustadz, ini bagaimana menghadapi suami yang posesif banget. Bahkan sampai HP saya disita. Karena katanya efek main internet ini negatif, nanti komennya yang aneh-aneh. Dan saya jadinya gaptek banget. Dan anak-anak saya
sekarang harus belajar online. Ini aja saya nanya minjem HP teman saya. Jadi sekarang lagi ngetik ini nih pakai HP temannya nih. Waduh, jadi sakit hatinya lagi saya tahu dari teman-teman saya bahwa suami itu suka komen di foto cewek-cewek Ustadz. Waduh, ini sakit hati banget kan Ustadz. Saya harus apa sekarang? Suami melarang tapi memberi contoh yang gak baik. Ini sepertinya kalau saya simpulkan, kalau saya tafsirkan, mohon maaf kalau salah, ada udang di balik batu ini. Bagusnya Bu. yang jawab ini Ustazah Nada. Wah iya betul, Karena ini ini kalau pas banget wanita, curhat, maka yang jawab wanita Nah, juga. mari kita Masya lihat dari Allah. perspektif wanita ini boleh. Iya. Ustazah Nada Iya. ini bagaimana menyikapi Baik. pertanyaan seperti ini, silakan Baik, dijawab. bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, ini tadi awalnya tuh niatnya mungkin bagus nih suami nih, mungkin ya istri. Betul. Cuma ujungnya kenapa jadi begitu gitu ya. Itu dia plot twist itu kalau di film. Bener, nah jadi sebenarnya mungkin Nyemplung ya, jadi nyemplung. pasangan, bener nih, nah jadi pasangan itu ketika tidak mengizinkan pasangannya menggunakan handphone, ini sebenarnya ada dua faktor. Faktor yang ke belakang sama faktor ke depan. Faktor ke belakang apa nih? Oh mungkin kenapa nggak dikasih handphone? Mungkin ketika dikasih handphone akhirnya lupa waktu, anak nggak keurus, atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak pantas misalnya. Nah itu bisa saja terjadi, ini faktor belakang. Tapi juga ada faktor depan, yang kayaknya pertanyaan ini lebih ke faktor yang depan nih. Faktor depan Kalau ya. dia menuliskan sesuatu, takutnya ketahuan sama pasangan, Aduh. akhirnya jadi bermasalah, apalagi yang dilakukannya tidak sewajarnya. Saya ingin mengambil satu kalimat bahwa suatu hal apabila takut diketahui oleh orang banyak, maka itu salah. Satu hal apabila takut diketahui oleh orang lain, oleh pasangan, maka itu salah. Jadi inilah sebuah poin. Tentunya istri yang tadi menghadapi kondisi semacam itu, coba komunikasi dengan suami. Tentunya pentingnya suami istri saling komunikasi dan saling percaya. Betul, Jadi kayaknya Masya suami Allah. istri nggak usah lah ya namanya main ngumpet-ngumpetan password gitu ya. Betul. Ada sesuatu nih, kalau ada sesuatu yang disembunyikan pasti ada yang salah. Niatin rumah tangga kita senantiasa terbuka, insya Allah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Insya robbal Allah, alamin. Masya Mumpung Allah. sebelum terlambat ya Ustazah, Iya. mumpung masih bisa Masya diperbaiki. Allah. Waduh, Masya Allah luar biasa tadi penjelasannya dari Ustazah Nada. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang masuk ke Instagram Islam itu Indah dari @sahil12_10. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, bagaimana hukumnya jika kita memotong video kajian bukan maksud untuk adu domba. Tapi pas saya upload di kolom komentar malah sering banget ya, malah komentarnya itu ngajakin debat dan menggunakan dalil. Saya nggak berani komentar takut salah. Apa baiknya saya hapus aja postingannya? Tapi dari orang tua saya suruh klarifikasi postingan ini untuk ilmu bukan adu domba. Gimana nih mau menurut pandangan Ustadz dan Ustazah? Ini boleh nih jawab sama Ustadz Maulana nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya harus sampaikan dengan singkat bahwa sebenarnya kalau berbicara tentang dakwah, menyampaikan itu ada teknik, ada cara, ada retorika, ada hukumnya. Nah dalam hal ini saya sendiri terus terang tausiahkan, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah sejak tahun 88 Masya sampai Allah. sekarang berarti sudah. Saya belum lahir Ustadz tahun Masya 88. Saya baru lahir. Jadi dan itu pun ketika saya masuk di TV, saya masih minta tolong guru saya, Allah yarham, Andre Guru pendiri Pondok Pesantren Al-Mahda, untuk meminta tolong untuk mengoreksi saya. Oh, Masya Jadi Allah. setiap sudah syuting, berapa, apa masalahnya, berapa. Dan itu, makanya yang paling utama perbanyak ibadah dan tawakal. Betul tadi, saya sependapat sama Sasam. Ketika kita melakukan sesuatu, ikhlas saja. Ikhlas saja. Jadi tawakal, kemudian persibuk dalam hal-hal positif. Jangan sampai kita justru terhenti gara-gara itu. Jadi kebaikan itu sampaikan aja. Kalau kita mau memaksa orang untuk sependapat dengan kita memang Nggak susah. akan pernah ada Nggak akan habisnya ya. bisa, iya. Rasulullah aja yang udah suci, udah paling benar, masih Iya, aja ada tapi orang yang nggak tetap suka ya, kita Ustadz. mengoreksi diri. Betul. Tetap kita mengoreksi diri. Masya Allah luar biasa. Terima kasih penjelasannya Ustadz Maulana. Baik, kita langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada dari Instagram @lala_78_p. Assalamualaikum. Apakah boleh saya komentar atau kasih nasihat ke postingan teman saya yang udah minjem uang sama saya tapi tidak dilunasi hutangnya. Tapi teman saya tuh selalu upload postingan di mall, jalan-jalan, terus saya udah DM gak dibaca, udah komentar kasih nasihat agar lunasi hutang-hutangnya, berkali-kali gak dibalas. Malah saya diblok dan orangnya udah pindah keluar kota. Apalagi yang harus saya lakukan? Wah ini mohon penjelasan, ini masalah ekonomi, ini terus juga diblok. Ini lucu juga tapi kasihan ya, mudah-mudahan dapat solusinya. Boleh dijawab oleh Ustaz Syam nih, gimana nih Ustaz Yang Syam? dilakukan adalah sabar. Ya, sabar itu bukan diem ya. Oh, sabar itu bukan sabar diem. itu bukan diem. Anda ditolak Ini melalui kayaknya dari suara hati nih.
Ya, Anda ditolak melalui DM, lakukan dengan cara yang lain. Anda diblok melalui Japri, lakukan dengan cara yang lain. Jadi kalau dibilang meminta atau yang namanya postingan di kolom komentar meminta orang lain untuk bayar hutang, saya rasa itu kurang beradab kalau dilakukan oleh orang timur gitu. Maksudnya kita adab ketimuran itu kurang beradab. Betul. Tapi kalau dalam Islam ya boleh-boleh saja dengan cara seperti itu. Jikalau dia tidak mau memang membayar hutangnya, apalagi dia yang duluan su'ul adab, dia yang duluan kurang akhlak, dengan cara ngeblok, dia yang berhutang kok dia yang ngeblok gitu. Jadi subhanallah, ya kita menagih hutang itu bukanlah sesuatu yang tercela. Betul, Menagih betul. hutang adalah sesuatu yang terpuji karena kita berusaha menyelamatkan orang yang berhutang daripada nanti ditagih di hari Masya kiamat. Allah. Mengingatkan kebaikan ya, Ustaz. Iya. Biasa. Baik, Mas Allah jamaah. Luar biasa pembahasan kita hari ini, jadi jangan kemana-mana karena setelah ini insya Allah kita akan bermuhasabah bersama-sama agar kita lebih bisa berintrospeksi diri dan kita juga akan nanti berdoa bersama sehingga kita selalu Insya dilindungi Allah. oleh Allah di akhir zaman Amin, ini. Rabban. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Lillah, Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah.